Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita di hadapannya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga hari ini kami boleh datang berkumpul bersekutu bersama di tempat ini. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan siap kami memuji dan menyembah Engkau. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, penuhi dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari naikkan lebih sungguh lagi pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil namanya Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dengan kemuliaan, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah dalam setiap kehidupan kami. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan melawat kehidupan kami pagi hari ini. Kami menebiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau sajalah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu, Engkau lawat kami dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah benar-benar berasal daripada Tuhan saja, yang boleh menguasai kami, yang boleh memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa yang baik yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di channel YouTube kami. Bila berkat kasih karunia yang melimpah atas mereka juga Tuhan. Mereka boleh dilawat saat ini, mereka boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan mereka boleh membawa pulang berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan yang hendak mengganggu ibadah kami saat ini, kami hentikan di tangki di dalam nama Yesus. Engkau hanya dari ruangan ini, kami hanya mengizinkan kuasa daripada Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang kita tetap dalam keadaan berdiri, dan kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau merayakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Katakan sama-sama, rayakan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan sama-sama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup.
memuji nama Tuhan. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Jadi yang melukis setiap jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Katakan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyerahkan jalan-jalan kebenaran. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sang hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus akan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita memuji Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita naikkan dalam pujian ini. Katakan sama-sama. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sang hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus akan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, sang hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus akan. Yesus akan. Yesus akan. Amin. Engkau besar di atas segalanya Tuhan. Engkau besar di atas segala-galanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan bahwa tak satu pun terlewatkan dari hadapan-Mu. Setiap kehidupan kami Engkau sudah atur. Engkau merendah setiap kehidupan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami kagum Tuhan. Sharalayana bayase. Sharalayana bayase. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin. Cara-Mu mencintaiku.
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga caramu. Kami yang percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari naikkan dalam pujian ini dengan kesyukuran hati kita. Ku kagumi-Mu, caramu mencintai. Kau dari cerita proses hidupku. Di titik terendah, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi. Kamu mencintai, amin. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas
Terbatas kuasa tak terduga caramu, tak terduga cara. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih, tak terduga cara. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur karena anugerah yang kami terima pagi hari ini. Lu sempurna kasih kami Bapa. Yesusku hebat, Allahku dahsyat, Roh Kudusku manis. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bisa bersekutu, kami bisa memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya kami ada di dalam kasih karunia itu. Kami ada di dalam kasih karunia Roh Kudus pada zaman ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, ajari kami, beri kami kemampuan untuk mengerti. Beri kami hati yang baru untuk kami bisa mengerti firman ini. Roh Kudus, khususnya buat hamba ini yang tidak ada apa-apanya ini, lahirkan hamba, layakkan hamba apa. Sekali lagi aku mohon belas kasih-Mu Roh Kudus, layakkan hamba, untuk hamba bisa, untuk hamba mampu, untuk hamba berbicara di dalam roh dan kebenaran. Ini doa permohonanku pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja atas pemberitaan ini. Roh Kudus melakukan segala perkara yang tidak pernah kami pikirkan,
Roh Kudus sanggup lakukan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saya percaya sukacita damai sejahtera Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan baik. Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Biarlah hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, coba kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Bisa nggak kita merasakan kebaikan Tuhan itu? Karena di dalam kehidupan kita selalu ada dua bagian, dua karakter di dalam kehidupan kita. Satu menyenangkan hati Tuhan, satu menyenangkan hati dunia. Baik, kita baca dulu di dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pagi hari ini pemazmur berkata, "Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Jiwa kita tertekan karena ada dua persoalan tadi. Karena ada dua bagian tadi di dalam kehidupan kita. Satu, kehidupan dunia, satu kehidupan di dalam roh. Tapi kalau jiwa ini tertekan, otomatis roh kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena roh itu ada di dalam daging. Roh itu ada di dalam daging. Dia bersama-sama di dalam daging. Makanya pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Jiwa tertekan berarti jiwa adalah tubuh dan jiwa, pikiran, kehendak, keinginan, kemauan itu sebagian di dalam ketertekanan itu. Dan secara otomatis Roh Kudus juga tertekan. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Aku berdiri sendiri, kata Roh Kudus, nggak bisa. Karena dia ada di dalam daging. Kemana daging, Roh Kudus ada. Maka dia harus. Dia ikut. Dia serta. Turut serta di dalam kehidupan umat manusia. Hari ini kita mau berbicara tentang mengapa jiwa kita tertekan. Jiwa tertekan karena ada sesuatu, karena ada gelombang, karena ada bencana di dalam kehidupan kita. Di dalam proses kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Tergantung bagaimana sikap kita menerima problem, persoalan, keadaan itu yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini pemazmur berkata, aku ingin, aku rindu bersyukur kepada Tuhan. Kalau di dalam ketertekanan jiwa, di dalam ketertekanan tubuh, maka mengucap syukur teramat sulit. Karena secara otomatis roh kita lemah, daging yang kuat, makanya mengucap syukur karena daging yang kuat, roh tidak bisa, tidak mampu untuk mengucap syukur. Di sini kita tahu persoalan daripada hambanya Daud, karena dia sebelum menjadi raja di Israel, dia pertama sekali adalah gembala. Gembala di padang gurun, yang domba-dombanya 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 ekor. Ya 4 deh. 4 ekor deh. Tapi dia setia. Dia tidak pernah komplain itu kepada Tuhan. Mau 4, mau 2, mau 1. Tapi di dalam keberadaannya, dalam perjalanannya untuk sampai menjadi raja, dia harus mengalami. Kita tahu banyak persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud. Persoalan yang paling dia takuti adalah berhadapan dengan Raja Saul. Disitulah dia berkata, karena terlampau sering dikejar-kejar oleh tentara-tentara Israel, maka jiwanya tertekan. Itulah saat itu problem daripada Raja Daud, menghadapi tentara-tentara Israel yang begitu banyak, sedangkan Raja Daud hanya mengandalkan 600 orang. Sedangkan tentara Israel ribuan orang. Itu dikerahkan oleh Raja Saul untuk menangkap Daud. Makanya jiwanya tertekan. Sama dengan kehidupan kita pribadi pagi hari ini. Apa persoalan kita? Kalau Raja Daud, dia dikejar-kejar oleh tentara orang Israel yang disuruh oleh Raja Saul. Hari ini, buat saya dan saudara, persoalan saya pasti ada. Persoalan saudara-saudara yang ada di YouTube pasti ada. Kalau persoalan ini kita tambahkan, kita ikuti kemauan daging, persoalan yang ada, kalau kita teruskan, kalau kita bawa terus persoalan ini di dalam kehidupan kita, maka dia akan semakin besar. Maka persoalan itu membawa kita untuk lebih jauh daripada Tuhan, dan kita masuk ke dalam keinginan dunia. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa keinginan di dalam tubuh kita ada 2 bagian, keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging, maka pola pikir, kehendak, kemauan itu ada di sana semua. Keinginan daging pasti semua yang enak. Kenapa kita sering berkata, kok lama sekali Tuhan?
Karena keinginan daging kita, pola pikiran manusia kita yang ada di sana. Bukan keinginan Tuhan, bukan. Keinginan kita yang kita mau kepada Tuhan, itu masalahnya. Keinginan saudara, keinginan saya, yang saya mau kepada Tuhan, Tuhan lakukan itu. Makanya jiwa kita tertekan. Sebenarnya yang kita harus inginkan adalah apa yang diinginkan Roh Kudus sebenarnya dalam kehidupan kita. Bukan keinginan dunia kita, bukan pola pikir kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan saudara dan saya. Yang sebenarnya itu adalah harus kita matikan. Harus kita timbun dia supaya tidak bisa bangkit atas kehidupan kita. Supaya roh yang Tuhan berikan itu semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Maka di sini dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Kita gelisah karena kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Jiwa kita tertekan karena kita tidak, apa yang kita lihat tidak seperti apa yang kita mau. Masalahnya di situ sepele. Sepele tapi sangat konkret di dalam kehidupan umat manusia. Sangat mendalam, seperti dia mengikat dalam setiap langkah-langkah kehidupan umat manusia. Mau percaya atau tidak percaya, ini pasti terjadi. Tapi kalau orang yang percaya kepada Kristus, maka dia akan memperbesar rohnya. Di situ bedanya anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Kalau anak dunia akan cenderung membawa keinginan dagingnya, keinginan kemauannya. Apa yang dia mau dia akan lakukan. Tapi kalau keinginan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka keinginan rohlah yang dibangunnya. Di mana posisi saudara dan saya pada saat ini? Kalau posisi saudara dan saya ada di dalam kehidupan dunia, maka otomatis mengapa jiwaku tertekan? Secara otomatis pasti tertekan karena tidak pernah akan bisa seperti yang kita mau dalam kehidupan kita. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Tertekan jiwa kita karena kita merasakan tidak seperti apa yang kita mau. Makanya Daud berkata, karena sepertinya dia tidak layak dikejar-kejar oleh Raja Saul. Makanya jiwanya tertekan. Sekarang implementasi atas kehidupan saudara dan saya apa? Kenapa jiwa saudara tertekan saat ini? Saudara yang tahu. Saudara yang mengerti kenapa jiwa saudara tertekan. Mengapa jiwa saudara gelisah? Kenapa? Itu saudara yang tahu. Kalau saudara jiwanya gelisah atau tertekan, maka posisi yang harus diambil adalah merubah sikap. Merubah sikap berarti meninggalkan semua apa yang diinginkan oleh pikiran manusia, oleh kehendak manusia, oleh kemauan manusia tubuh ini. Berubah menjadi mengamenkan segala sesuatu yang Roh Kudus inginkan. Berarti ada satu sisi di sini adalah kalau kita mau mengambil sikap, mengambil satu tindakan, merubah pola pikir tadi,
berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan di sana, yaitu sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Jangan lagi berharap kepada pemikiran dunia kita. Jangan lagi bisa kita berkata bisa kok nanti. Jangan. Mulai saat ini berharaplah kepada Tuhan. Jangan lagi berharap kepada kepintaran, kebisaan, kemampuan saudara dan saya. Supaya apa? Kalau berharap kepada Tuhan, maka secara otomatis rohlah yang bekerja. Roh Kudus sebagai penolonglah yang bekerja untuk mengalahkan keinginan daging, kemauan saudara, keinginan saudara, semuanya keinginan dunia. Maka Roh Kudus yang menambal pelan dan tertimbun. Dan tidak akan bisa secara otomatis plus, itu tidak akan pernah. Dalam mengikuti Yesus ada tidak seperti apa yang kita maui Tuhan bisa lakukan. Tapi bukan seperti apa yang kita mau. Segala sesuatu tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita minta belum tentu Tuhan setujui atas segala apapun yang kita minta. Karena segala sesuatu kalau baik dipandang Tuhan, kalau baik dipandang Roh Kudus, maka Dia akan lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Kalau sebelum Tuhan lakukan, bagaimana sikap kita? Sebelum Tuhan lakukan, sebelum Tuhan menjawab doa kita, apa yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ini sulit Pak Toh, betul sulit, pasti sulit. Makanya belajar tadi, belajar sepenuhnya berharap kepada pimpinan Roh Kudus. Orang yang tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, maka tidak akan pernah bisa terjadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan siapapun dia. Tapi kalau dia ada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka pasti, saya pastikan di dalam nama Yesus, Roh yang bekerja, maka segala sesuatu Roh Kudus sanggup melakukannya, sanggup merubah. Haluan tadi, gelombang tadi bisa berhenti. Tapi kalau kita tidak mau, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita mau, maka ini artinya kemauan kita menerima, mengamenkan, mengkehendaki Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan saya dan saudara. Biarlah hari ini Roh Kudus ini berkata kepada, menguatkan kita supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagiku,
dan bagi kamu. Mengucap syukur. Orang dunia pasti bisa mengucap syukur, tapi di dalam perbedaan ucapan syukur. Mungkin di dalam menikmati daging, menikmati berkat-berkat yang ada di dalam kehidupannya, dia bisa mengucap syukur. Tapi kita di dalam kesesakan sekalipun orang Kristen harus bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Supaya daging kita mati. Kristus Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus sanggup melakukannya. Bukan kemampuan kita. Tapi oleh karena kemampuan Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus turut bekerja di dalamnya. Mengucap syukur ada dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Kalau begitu Pak Tom, sebenarnya problem kehidupan kita ada atau tidak? Ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi problem kehidupan itu. Kalau problem kehidupan itu kita bawa ke dalam keinginan daging, maka dia akan bekerja di dalam daging. Maka pola pikirlah yang bekerja, keinginanlah yang bekerja. Tapi kalau di dalam kita menyikapi proses kehidupan kita dengan ucapan syukur, kita masuk ke dalam kehendak dan rencana Roh yang sesungguhnya di atas kehidupan kita, maka Roh Kudus yang menolong, memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau kekuatan daripada Roh Kudus yang kita minta untuk memberikan pertolongan kepada kita, maka Roh Kudus sanggup melakukan segala perkara. Tapi sebelumnya itu, mengucap syukurlah atas apa yang kita alami saat ini. Atas apa yang kita rasakan saat ini. Atas apa yang kita alami saat ini. Baik, tidak baik. Katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku percaya Engkau baik. Aku percaya Engkau bekerja atas kehidupanku. Seperti lagu pujian kita tadi, setiap langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sebelum sampai tiba kebaikan itu, berarti kita nggak usah mengucap syukur. Pak Tom, nggak usah mengucap syukur. Kalau kita nggak mengucap syukur, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mulai start, maka tidak ada kata berhenti. Terus mengucap syukur. Lakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Apapun yang kita alami, apapun saudara-saudara alami, mengucap syukurlah. Katakan Yesus baik, Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus bisa melakukan segala perkara atas hidupku dan hidupmu. Maka daripada itu, percayalah dalam kehidupan kita, percayalah di dalam keluarga kita, percayalah di dalam usaha kita, percayalah di dalam pekerjaan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena oleh pertolongan Tuhan saja yang ada. Perikop firman Tuhan hari ini, kenapa jiwaku tertekan? Kenapa jiwaku tertekan? Jiwaku tertekan karena pola pikir dunia, karena keinginan daging, karena kemauan tubuh. Makanya jiwa ini tertekan.
karena tidak seperti apa yang kita mau, apa yang kita rindukan, apa yang kita lihat. Makanya dia tertekan. Kalau dia tertekan, maka roh tidak bisa bekerja. Roh ada, tapi dia tidak bisa bekerja. Makanya, kalau untuk itu supaya jiwa kita bangkit, maka kita harus mengambil sikap. Sikap itulah yang perlu. Yang pertama, mengucap syukur, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Dan yang ketiga, percaya masih ada mujizat. Orang yang percaya sampai detik ini pasti ada mujizat. Percayalah. Karena Tuhan tidak pernah bohong atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bohong atas dunia ini. Tidak pernah bohong. Apa yang sudah difirmankan Tuhan di dalam firman, di dalam Alkitab, itu pasti digenapi. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahi. Tidak ada. Pasti. Yang ketiga, percayalah masih ada mujizat. Coba kita baca Roma 4. Roma 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Firman Tuhan kan sudah berkata di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah pernah membaca Alkitab pasti dia berkata, aku akan memberkati engkau, aku akan menjaga engkau, aku akan melindungi engkau. Itu kan janji Tuhan dalam firman Tuhan kepada saya dan saudara. Kenapa kita tidak percaya? Hari ini, karena kita sudah mau mengambil sikap tadi, kita mau tinggalkan, kita mau timbun semua keinginan daging kita, dan kita mengambil sikap untuk melakukan apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun dokter bilang kepada saudara, saat ini engkau tidak bisa sembuh, tapi firman Tuhan berjanji. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan tidak pernah berdusta buat saya dan saudara. Tuhan sanggup melakukan. Tinggal bagaimana saudara-saudara menerima atau tidak. Bisa menerima dengan hati terbuka, dengan mengucap syukur, atau ada kepahitan di dalam kehidupan kita, sulit patong, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita membuka hati dengan mengucap syukur, apapun kata dokter terhadap saudara dan saya, saat ini percaya firman itu tetap firman. Firman itu hidup. Firman itu iya dan amin. Firman itu Tuhan sendiri. Maka saat ini percaya. Sekali lagi saya katakan dari tempat ini, percaya dan mengucap syukur. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Berharap dan percaya hanya kepada firman, hanya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuat, Tuhan yang gagah, Roh Kudus yang manis memberikan kekuatan kepada kita. Ayat yang 19, imannya tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, saya rindu mulai pagi hari ini, mulai
hari ini, detik ini, saat ini. Roma 4 ayat 18 ini imannya, iman saudara dan saya jangan lemah. Kalau iman lemah, berarti Roh Kudus nggak bisa bekerja. Roh Kudus kalah. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Biarpun penyakit itu membawa kita, mengikat kita, tapi iman tidak boleh diikat oleh penyakit. Ingat, iman tidak boleh diikat oleh penyakit apapun yang kau derita pada saat ini. Kalau imanmu lemah, maka imanmu diikat oleh kekhawatiran. Hari ini saya tegaskan sekali lagi, iman tidak boleh diikat oleh keadaan. Makanya minggu kemarin perikop firman kita adalah perkatakanlah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu hidup atas kehidupan saya dan saudara. Firman itu tetap mengaung, tetap hidup, tetap membara di dalam kehidupan kita kalau kita memperkatakannya. Kalau kita tidak pernah memperkatakan firman Tuhan, bagaimana dia bisa hidup? Tidak mungkin dia bisa hidup. Makanya di sini sekali lagi saya baca, iman saya, iman saudara tidak boleh lemah. Kalau lemah, kita kalah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuh Abraham sudah sangat tua. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terbukti di sini. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Amin. Percaya, iman tidak boleh lemah. Sekali lagi saya tegaskan, kalau iman saudara lemah, maka saudara kalah. Segala sesuatu, kehidupan roh dikemendoi oleh iman. Makanya sering saya katakan, saya sering perkatakan, 2 Korintus 5 ayat 7 itu tidak akan pasti terjadi atas kehidupanku. Sebelum terjadi, apakah aku tidak mengucap syukur? Aku harus mengucap syukur. Apakah aku harus berkata-kata Tuhan Roh Kudus baik? Aku harus mengatakan Roh Kudus baik, biarpun belum sampai kepada titiknya. Biarpun belum sampai kepada keinginan Tuhan itu sendiri. Maka dalam perjalanannya Daud harus mengalami jiwanya tertekan, hatinya susah, supaya dia bisa merasakan sampai kepada keinginan Tuhan, supaya dia bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan atas kehidupannya. Itu yang kita bisa harus lihat di sana. Bagaimana perjalanan Daud. Kalau perjalanan kita enak, terus enak, Tuhan tolong, cus. Apa yang bisa kita beritakan kepada orang? Kita harus mengalami. Bersyukurlah kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Maka disitulah Roh Kudus bekerja. Percaya, kalau tidak percaya kalah. Kalau percaya dimenangkan. Hari ini berharaplah kepada Tuhan, mengucap syukurlah, percaya masih ada mujizat bagi saudara dan saya. Bagi saudara teman-teman yang ada di YouTube, percaya masih ada mujizat di dalam kehidupanmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Percaya. Ini firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita ke dalam pimpinan roh.
Biarlah firman Tuhan hari ini menuntun kita, mengajari kita masuk ke dalam rencana yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Biar hari ini kita bisa merubah, kita bisa mengambil sikap atas kehidupan kita. Hari ini Tuhan sudah katakan, jangan takut. Ada aku, kata Tuhan. Kalau kita takut, kita kalah. Seandainya Abraham takut, maka dia tidak akan pernah bisa menerima janji Tuhan itu. Tapi karena imannya tidak goyah, imannya tidak lemah, maka dia menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah Engkau dengarkan bagi setiap kami saat ini. Biarlah kami boleh terus bertemu di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh melewati setiap proses dengan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati dalam pelayanan di tempat ini, biarlah digenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan beliau. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sampai kantong persembahan dijalankan, mari kita menaikkan pujian kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, paling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sampai saat ini Tuhan pelihara kami sempurna Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Presiden, MPR, DPR, DPRD Tuhan, sampai RT, RW. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar melaksanakan tugasnya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami Bapa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya kepadamu, Roh Kudus sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk daerah Depok Tuhan, tempat kami tinggal Tuhan. Mari berkati wali kota, gubernur, sampai juga dengan RW RT Tuhan. Kami berdoa
Mari Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Biarlah tambah banyak bilangan orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati keluarganya, istri, anak, dan mantunya juga Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bawa juga Tuhan saat ini Tuhan untuk Yerusalem, Bapa. Shalom Yerusalem, biarlah Tuhan semakin banyak jiwa untuk dimenangkan untuk Tuhan. Mari Bapak berikan pertobatan kepada mereka, berikan hati mereka, celipkan mata rohani mereka biar terbuka, dan biarlah keselamatan itu mereka juga dapat terima, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami di YouTube, Tuhan. Berkati Bapak. Biarlah firman-Mu yang disampaikan itu mengubah, menyembuhkan semua penyakit yang ada, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk juga umat-umat-Mu yang sudah memberkati pelayanan di sini, Tuhan. Memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang kuadukan, Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita semuanya makin berdiri, katakan sama-sama, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang kuadukan, Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update pada minggu. Tuhan Yesus memberkati.